Memang banyak orang Tionghoa yang kalau di KTP-nya itu dikatakan dia adalah agama Buddha, sering akan kita temukan bahwasannya oke, ini lebih ke formalitas. Ya udah tuh, saya jadi minoritas dalam minoritas. Kami dengar banyak sekali narasi yang setelah 98 itu bikin jadi kayaknya Islam tuh kok kenapa jadi gini gitu. Di antaranya beberapa kaum ini yang menyusup dalam situ dan melakukan tindakan-tindakan non-Islami. Sampai ada satu video viral kan, seorang polisi teriak ke dua kubunya yang sedang berlawan gitu. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah sana teriak Allahu Akbar, yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar. Tapi lucunya, ketika orang-orang ini duduk bareng dan mabok Homer, mereka berdakwah, membangun fitnah seakan-akan not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Masya Allah, pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertemu bersilaturahmi dalam layar kaca. Masya Allah, yang jauh bisa tahu nih kita di sini nih, gak hanya yang dekat-dekat aja nih. Nah pemirsa, seperti biasanya kita kedatangan tamu. Alhamdulillah, pada malam hari kita kedatangan tamu seorang mu'alaf yang beliau insya Allah akan menceritakan kisahnya yang teman-teman sekalian harus patut menyimak, karena kita di sini menghadirkan kisah mu'alaf yang inspiratif dan motivatif tentunya. Oleh karena itu bisa teman-teman sahabat semua simak dengan baik. Kita langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah, lumayan. Ini jadi diwajibkan nih untuk semua penonton ikut ya. Iya. Astagfirullah, bercanda. Ya. Gimana kok? Ya, alhamdulillah sehat. Masih ya? dikasih kesempatan sama Allah untuk bernafas dan memperbaiki diri ya. Iya. Insya Allah ya. Semoga lah. Ya udah gitulah paling. Dan ini mohon maaf ya, malam-malam masih ngeganggu semua. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kita tappingnya jadi jam segini yang tadinya harusnya udah bisa cabut. lagi tidur ya harusnya. Iya. Nah, semoga berkala insya Allah setiap detik ya. Ya, amin. Ini untuk teman-teman nih, Wakaf TV nih, Masya Allah. Nih kita belain nih, sampai malam nih, jam 11. Ya, ini kok. Iya. Ini teman-teman pengen tahu nih kok. Kok Hans ini, yang nama lengkapnya siapa kok? Hans Ahmad Yamin. Hans Ahmad Yamin. Iya, dan itu alhamdulillah dari lahir, akta kelahiran sudah begitu. Nah, makanya ini menarik. Seru nih. Iya. Ini lumayan merinding juga sih sebenarnya. Oke. Iya. Kita nanti akan ngomongin itu Pak ya. Iya, Cuman yang kita tahu kan Kok Hans ini teman-teman sekalian adalah seorang mu'alaf. Dan kita pengen tahu nih kok apa namanya, Kok Hans ini sebelumnya seperti apa nih di agama sebelumnya? Kan sebelumnya Buddha ya kok ya? Iya, secara catatan sipil iya. Iya. Jadi Kok Hans dulu tuh seperti apa sih? Apakah seorang Buddhis yang taat, maksudnya rajin beribadah dan lain-lain gitu? Seperti apa? Subhanallah, sebenarnya tidak ya. Kalau dibilang taat, kita bicara taat menurut ya apa yang mereka yakini sebagai taat ya. Sebenarnya mungkin jauh dari itu. Tapi ya subhanallah, ini memang kondisi yang tidak asing mungkin ya bagi teman-teman yang memang tahu kondisinya seperti apa. Wabil khusus kalau misalnya kita bicara ini Ana ngomong begini tolong jangan ditembak ya. Ya, ini sepengetahuan saya aja dengan segala keterbatasan biiznillah. Memang banyak orang Tionghoa yang kalau di KTP-nya itu dikatakan dia adalah agama Buddha, sering akan kita temukan bahwasannya oke, ini lebih ke formalitas.
Oh gitu. Iya, karena memang ya kurang lebih ini bersangkutan dan bersenggolan dengan sejarah kita juga lah. Karena bukannya apa, ya kalau misalnya kita tahu ya, kami lahiran udah sukunya adalah suku yang notabene-nya secara sejarah adalah pendatang keturunan Tionghoa pula gitu kan. Dan kita adalah sebuah negara yang pernah di satu saat mengalami masa kelam mengenai politik seperti kejadian G30 SPKI dan sebagainya. Sedangkan tempat dari mana kita berasal, nenek moyang kita itu kan ya kita tahu sendiri afiliasi politiknya itu kemana gitu kan. Lalu qadarullah di saat itu memang atas izin Allah ya, apapun itu yang terjadi pastinya nggak bisa lepas dari suatu narasi gitu kan. Di antara narasinya itu adalah apa, misalnya kalau misalnya saat itu mohon maaf kaum sayap kiri yang berpalu arit itu kaum ateis misalnya, ada narasi seperti itu. Ya kalau misalnya dia adalah Tionghoa dan dia agnostik gitu, dia yakin Tuhan itu ada tapi nggak mengikuti agama apapun secara spesifik, ini keciprat juga nih. Ya kan, subhanallah. Jadi memang awal mulanya itu kalau bisa dibilang itu memang tidak sedikit dari kaum Tionghoa itu yang mungkin kalau misalnya di KTP-nya dikatakan dia agamanya Buddha atau agamanya apa itu bukan sesuatu yang not common gitu, bukan tidak biasa bahwasanya kita ada secara formalitas saja, lalu keyakinannya itu sendiri apakah dia Buddhis yang sejati sebenarnya Allahu a'lam. Gitu, dijalanin atau enggak, atau mungkin dia jalanin setengah-setengah lalu akidahnya tercampur dengan keyakinan-keyakinan lain yang sebenarnya sifatnya non Buddhis tapi dianggap sama gitu. Jadi dan kita juga kalau kita berkunjung ke beberapa tempat tinggal orang Tionghoa itu nggak aneh untuk melihat misalnya ya di atas altar sesembahan mereka ada ya katakanlah bentukan patung yang satunya adalah Siddhartha Gautama Buddha, sebelahnya ntar dewa apalagi yang Allahu a'lam sebenarnya tidak pernah ada di dalam ajaran Buddha gitu. Jadi dicampur-campur gitu seperti itu. Jadi memang ada ya. Dan saya di rumah sendiri apakah beribadah dibilang tidak? Di saat itu iya ibadah. Tapi apakah sesuai tuntunan Tripitaka misalnya gitu? Ya enggak juga gitu. Enggak juga. Dan terlebih lagi ini memang langkahnya Allah yang nuntunnya ke situ ya. Allahu a'lam bisa. Qadarullah saya tidak disekolahkan di sekolah keagamaan yang sekolah Buddha notabene juga gitu. Di saat itu orang tua bagaimana ceritanya atas izin Allah mereka ketika sekolahkan saya itu lebih milih ke ini sekolah reputasinya ini buat bidang A, bidang B itu prestasinya bagus, terus habis itu dekat dari rumah, ya udah masukin aja ke situ. Gitu. Qadarullah saat itu ada sekolah Kristen yang dekat, lebih dekat dari tempat tinggal kami di saat itu. Jadi ya udah tuh saya jadi minoritas dalam minoritas. Gitu. Udahlah dia sendiri yang non Kristen gitu kan. Ada di lingkungan sekolah Kristen yang 90% ya udah semuanya pasti anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau anak-anak masuk kelas Senin itu masuk tuh ini nih mukanya nih satu nih yang absen nggak pernah sekolah minggu ya ini. Ya gitulah kurang lebihnya dulunya. Jadi dibilang apakah saya Buddha yang taat? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Tapi apakah saya saat itu beribadah? Nggak bisa dibilang enggak juga, gitu. Oh gitu ya. Nah dulu kok ini nggak mendengar kata Islam nggak pada saat itu? Sebenarnya gini, saya kebetulan qadarullah lahiran tahun berapa ya, 86, ya 1986. Saat itu tuh kan berarti kan TV yang lagi ini banget tuh channel-channel apa sih yang udah ada? SCTV kayaknya belum ya. RCTI gitu kan, terus TVRI gitu. Apalagi di saat itu masih ada TVI itu, ya, televisi apa Pendidikan Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau saat itu Islam itu apa? Itu juga sebenarnya ini Anda sedikit fast forward ya ke depan ya, karena gini, ketika sayanya sendiri udah beriman itu sempat flashback ke masa itu dan sempat timbul ada sedikit kemarahan lah di diri sendiri. Karena apa? Karena setelah subhanallah setelah saya berjalan mulai mempelajari Islam,
dan meyakini bahwa inilah jalan yang insya Allah akan kita coba tempuh untuk sampai akhir hayat gitu kan. Amin. Kok nggak ada ya yang benar-benar proaktif untuk mendakwahkan kami gitu loh. Tapi di satu sisi lagi jadinya karena TV di saat itu lima waktu itu untuk sholat itu azan tuh dikumandangkan di TV gitu kan. Jadi apakah dakwah tersampaikan kalau kita bilang azan itu sampai bahwa dan itu bisa dihitung bahwa sebenarnya dakwah telah tersampaikan kepada kita? Ya, kesan saya paling awal dengan Islam itu adalah mendengarkan azan di TV gitu, ya kan? Karena saya sih nggak begitu ingat ya apakah di rumah itu sekeliling itu masjid itu dekat atau tidak. Suara azan kalau di dekat-dekat sekolah sih pasti ada, ya kan? Tapi kalau misalnya di lingkungan di rumah di saat itu yang saya ingat adalah ya di TV ada. Lalu ini orang apa ini? Oh, ini agama Islam nih yang kayak begini gitu kan? Dan selalu kan ada cuplikannya orang sholat, orang berwudu dan sebagainya gitu. Dan 5 kali sehari kita melihat itu dan mendengar itu gitu. Walaupun pastilah ini orang tua yang orang tuanya non muslim pasti pernah mengalami ini juga ya. Kadang kalau misalnya azan udah mulai kumandang nggak sampai 5 detik orang tua tuh pasti ambil remote dan ganti. Jangankan orang tua yang non muslim ya, kadang bukannya apa ya, sorry to say ya. Orang Islam sendiri juga subhanallah suka begitu kan. Ya semoga Allah maafkan kita ya. Dan iya. Jadi itu. Lalu terlebih dari itu kan saya walaupun masuk ke sekolah Kristen dan sekolahnya itu swasta di saat itu. Ya memang itu kayaknya sih qadarullahnya ya untuk bersentuhan bahwa ya ini kode pertama nih bahwasanya seakan-akan Allah menentukan jalan ini anak yang lahir dalam fitrah Islam, lalu mengikuti tradisi orang tuanya, gimana caranya dia ditarik balik ke mengenali bahwa ada loh ini sang pencipta Rabbul Alamin yang namanya Allah, gitu kan. Dari awal mungkin dari situ. Nah, tapi walaupun di dalam sekolah Kristen itu kan tetap ada mata pelajaran wajib kan. Iya, itu zaman itu kan zaman apa ya? Zaman Eptanas, masih ada Eptanas lah. Ini udah langsung berasa tua nih kalau ngomong begini ya, subhanallah. Dan iya jadi mata pelajaran Pancasila saat itu namanya apa ya? PMP kalau nggak salah tuh. Setua itu ya. Sekarang udah sebutannya mungkin udah beda ya. Iya, jadi PMP dan sebagainya itu kan pelajaran IPS gitu kan. Nah, itu kan belajar mengenai sosiodinamik kita yang di luar sekolah, yang di luar Kristen pun ada apa gitu dan sebagainya. Dan di saat itu pertama kali dengar kata Islam itu ya dari buku sekolah. Memang. Oh, ini nih. Jadi yang kalau di TV itu Allahu Akbar, oh begini. Oh, ini yang basah-basah dulu sebelum bersujud gitu kan. Seperti itu. Lalu di buku itu pun diajarkannya saat itu Anda masih ingat begini ngajarnya. Islam itu adalah singkatan. Singkatan dari Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi taunya itu. Jadi nggak pernah tuh ada informasi seperti Islam itu asalnya dari kata salam, yang artinya apa dan sebagainya. Lah, nggak ada. Kita taunya itu adalah singkatan dari 5 sholat waktu itu. Itu. Dulu itu ini nggak mendengar Islam tuh diasosiasikan agama apa keras lah atau jelek lah gitu. Jujur ya, zaman saya kecil dari SD sampai kita kalau bilang sebelum tahun 98 ya. Ini mah kita bicara apa adanya aja ya. Sebenarnya enggak loh kalau sebelum 98. Cuman memang gini ya, Rasulullah SAW juga udah mewasiatkan kepada kita untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak sebaik mungkin kan. Karena orang itu yang non-Islam itu tidak akan tahu Quran, tidak akan kenal sunnah. Tapi satu-satunya yang dia bisa lihat itu adalah akhlak dan adabnya kita, ya kan? Dan memang tidak bisa dipungkiri di saat itu, subhanallah, kalau sebagai seorang bocah ya, kecil ya, dan kita melihat pergaulannya dan bermainnya, betul. Anak-anak yang keluarnya dari sekolah negeri. Lebih banyak bisa jadi sekolah negeri atau mungkin yang dari sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Kami jujur
minimal pasti pernah mempertanyakan, kok mereka begini ya, gitu. Mainnya condong, kalau dibilang agamanya mengajarkan kasar lah, kita nggak mendapatkan kesan itu. Tapi memang di lapangan bermain mereka kasar. Dengan saudaranya sendiri, cara tarik-tarikannya, terus main bolanya kayak begitu, dan belum lagi, mohon maaf, mulutnya ya. Ketika lagi main bola, tendang-tendangan atau apa segala macam yang keluar itu, ya kita nggak melihat Islam dari diri mereka, jujur. Itu yang mungkin amat sangat disayangkan ya, kalau bisa dikatakan gitu. Jadi sebagian dari kami itu pasti tumbuh besar dengan terbiasa mata kami melihat itu, sehingga tidak bisa dianggap aneh saat itu kalau di kalangan orang-orang tertentu mereka menyimpulkan bahwa oh oke, inilah orang Islam seperti ini, gitu. Beginilah orang Muslim gitu kan. Nah tentu setelah Krismon, karena mayoritasnya penduduk kita yang Muslim itu adalah ras non Tionghoanya lebih banyak misalnya gitu kan. Lalu beberapa ras di dalam demografi kita itu bisa dikatakan perbedaan warna kulit itu sangat mencolok gitu kan. Contoh, kita kalau ke Condet ngelihat ke saudara-saudara kita yang berketurunan Arab itu kelihatan banget gitu kan. Sama saudara kita yang dari Papua. Iya, betul. Itu kalau misalnya kita satu soft di Masjid Istiqlal aja udah kelihatan tuh kayak pelangi tuh kan. Siapa yang dari Turki, siapa yang bule, siapa yang dari Nigeria, dan siapa yang dari Papua, siapa yang dari mungkin saudara kita yang Batak tapi Muslim kebetulan gitu kan. Itu kelihatan banget warnanya gitu. Sehingga ketika ada sentimen-sentimen tertentu yang terlekat, kayaknya kita ngelihat lebih banyak kaum ini yang begini gitu kan. Nah itu mulai tuh terbentuk tuh stereotip yang kurang apa ya, mungkin bisa dikatakan kurang sehat ya. Kurang enak lah ya. Iya kurang enak gitu. 97 mulainya ada sedikit ketegangan, keresahan di antara umat beragama. Kayaknya sikut-sikutannya udah mulai berasa. 98 ketika terjadi, terlepas dari itu adalah fitnah atau apa, Allahu alam, nanti kita lihat aja di Yaumil Qiyamah seperti apa pengadilan atas perkara itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ada kaum-kaum tertentu yang sengaja menggiring sehingga kaum-kaum Tionghoa tertentu di kawasan-kawasan tertentu pun tertarget gitu. Di antaranya, subhanallah, Anda punya satu saudara lah, kakaknya dari ayah yang rumahnya kena jadi korban. Alhamdulillah tidak ada korban nyawa di situ, tapi memang ada gitu. Jadi ini story-story kayak begini tuh udah bukan di saat itu udah bukan apa lagi ya, cuma kita dengar kabar burung. Ini kerabat yang sedarah sedaging nih ada nih gitu, merasa kayak gitu. Ditambah lagi di saat itu subhanallah, semoga orang-orang yang melakukan ini itu sempat bertaubat sebelum mati ya, amin. Kami dengar banyak sekali narasi yang setelah 98 itu bikin jadi kayaknya Islam tuh kok kenapa jadi gini gitu. Di antaranya beberapa kaum ini yang menyusup dalam situ dan melakukan tindakan-tindakan non-Islami. Kita katakan ini Islam tidak mengajarkan seperti ini. Tapi subhanallah ketika mereka melakukan itu mereka bertakbir. Nah ini sebenarnya yang menjadi fitnah sebesar-besarnya fitnah. Ketika keluar narasi sampai begini, ketika saya tahun 99 itu sekolah, qadarullah Allah langkahkan langkah kaki kami ke Singapura. Nah di saat itu pun itu kan zaman email ya, belum ada MSN, YM ini segala juga belum populer gitu, zaman email. Itu banyak sekali email berantai ya, chain mail ya, yang di forward, Allahu alam itu sumbernya sahih apa enggak. Tapi intinya adalah banyak sekali kumpulan-kumpulan cerita-cerita dari orang, dan rata-rata ya kalau misalnya kita kumpulkan cerita-cerita kayak begitu ada satu benang merah yang sama, yaitu apa? Setiap kali ada oknum melakukan sebuah tindakan asusila, melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan Islam, dia pasti dikatakannya melakukannya itu dengan bertakbir. Jadi kebayang nggak saat itu setelah 98 itu fitnah terhadap Islam, wabil khusus muslimin di Indonesia itu seperti apa? Itu apa ya, kuat sekali tuh was-was syaitannya itu bagi non-muslim untuk membenci orang-orang tertentu di sekeliling mereka gitu ya. Tapi untungnya adalah apa ya, Allah lah sebaik-baiknya penolongnya kan. Apakah semua orang mendapatkan experience yang sama? Tidak. Kalau misalnya kita ngomong sama saudara kita Pak Yusuf Hamka, dia punya cerita yang berbeda ya kan, karena dianya sendiri saat itu benar-benar
kita sulit ya untuk membayangkan apa yang dia rasakan di saat itu ya, karena dia sudah mualaf duluan, dia sudah muslim duluan, dan dia muslim dan Chinese di tengah-tengah ini semua gitu. Dan dialah yang akhirnya pasang badan untuk membantu sekian banyak tetangga-tetangganya yang non muslim. Dia bilang aja udah, ini walaupun Cina ini Islam, jangan dipapain gitu kan. Lalu mungkin orang-orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu, dia bisa tersentuh. Dia bisa memandangnya Islam itu berbeda, bahwasanya ada nih sosok muslimin yang seperti ini, yang bahkan melindungi kami dengan memasang badan. Nah, sayangnya ini kalau misalnya kita lihat dari 100% kan dia berapa persen gitu ya. Sehingga fitnahnya itu jauh lebih kuat, dan was-was syaitan tuh yang bermain di situ tuh kencang sekali lah. Memang ya ini jalur sejarahnya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah semua itu akhirnya berlalu dengan apapun yang Allah tentukan ya. Karena kalau misalnya nggak kayak begitu juga, hikmahnya juga kita nggak di sini sih sebenarnya, gitu kan. Pasti di tengah-tengahnya itu ada sesuatu lah yang bisa kita petik gitu lah. Nah itu, jadi paling kalau rasa dan apa ya, citra Islam apakah dulunya pernah terdengar di kami buruk? Sebenarnya tidak. Tapi yang diperlihatkan di depan mata kami ketika lagi kecil memang kurang apa ya, kurang afdol lah bisa dikatakan gitu. Lalu ditambah lagi catatan sejarah seperti ini. Nah, di Singapura, qadarullah, itu kan berarti saya ke sana tahun akhir 98 setelah Eptanas, lalu 99, nggak lama fitnah level dunia kan terjadi. 911 yang di 911 itu. Nah, di saat itu saya sebagai seorang apa ya, pelajar yang baru ya umur SMP SMA di saat itu kan 14-15 segitulah kayaknya, kurang lebih lah, Allahu a'lam. Ngelihat berita ya, jujur ngelihatnya di saat itu apakah terasa bahwa Islam itu jelek? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Tapi memang ada kubu-kubu tertentu di lintas media tertentu yang memang kayaknya sekarang kalau misalnya kita lihat balik ya, ini mungkin qadarullah, atas izin Allah mereka dibiarkan untuk menunggangi isu ini lalu membangun narasi. Karena kalau misalnya di saat itu di Singapura juga kan sebenarnya sama seperti Indonesia dalam artian umat multikulturalnya ada, lalu kaum muslimin di situ ada. Dan saya ngelihat sendiri setiap hari Jumat itu anak-anak Melayu yang muslim dan anak-anak orang India yang muslim pun biasanya tuh dia kalau misalnya udah waktu sholat Jumat, kalau waktu sholatnya agak maju di bulan itu, memang mereka diizinkan untuk keluar terlebih dahulu untuk menunaikan ibadahnya itu. Jadi, oh yaudah, ini toleransinya ada, dan justru ini karena dulunya di Indonesia saya di sekolah Kristen, saya nggak pernah ngeliat beginian. Di sana saya ngeliat beginian. Bahkan saya pernah sebangku dengan beberapa kaum muslimin gitu, duduknya bersebelahan. Disitulah baru mungkin ada sedikit ngelihat lebih dekat lagi ya, mikroskopik ya. Oh, Melayu di sini tuh bedanya sama orang-orang Indonesia yang dulu kita pernah lihat tuh, oh begini. Terus ternyata mereka orang Islam tuh ada sisi ini lagi gitu. Baru mulailah seiring berjalannya waktu dan diri sendiri juga tambah dewasa untuk bisa mencerna informasi ini ya. Jadi experience-nya dan efeknya itu beda lah. Alhamdulillah. Dan nah di saat itu perdebatan atau pembahasan mengenai 911 misalnya, anak-anak di sekalangan kita itu yang berumur itu tuh sebenarnya saat itu nggak di mind frame yang untuk care dengan urusan begituan. Sehingga ketika berita ada, ya udah kita paling notabene-nya kayak orang ngegibah aja gitu loh, ngomongin, kemarin lihat nggak tuh di TV tuh ada begini gini. Nah, Allahu alam saat itu ya, apa rasanya bagi kaum muslimin di saat itu yang duduk di bangku sekolah dalam negara seperti itu, lalu terjadilah kejadian itu. Kalau ditanya sama temennya pertanyaan aneh-aneh mengenai Islam, apa yang mereka rasakan? Allahu a'lam, ana nggak bisa ngomong apa-apa di situ karena memang saya saat itu adalah seorang non-muslim.
yang ngelihat hal ini sekilas begitu aja. Iya. Saya sendiri apakah merasa jadi Islamnya itu citranya buruk? Jujur tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat cara beberapa kaum di media-media tertentu sengaja mengangkat topik ini untuk dijadikan sebuah acara perundingan di depan televisi, lalu harus banget seakan-akan ada yang pro dan kontra membahasnya dan sebagainya. Mungkin dari situ bisa jadi ada beberapa orang atau beberapa kaum itu timbul kayak, kok Islam kayak begini ya, kok Islam kayak begitu ya. Dan kami saat itu punya beberapa teman bule-bule juga sama, karena mungkin ini influence dari umur di saat itu yang memang belum care itu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin orang yang lebih dewasa dari kita yang umurnya 20 ke atas di saat itu, ya memang sih mulai ada beberapa dari mereka yang ngomongnya membangun fitnah seakan-akan not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. Gitu kan narasinya. Nah, tapi alhamdulillah di saat itu kayak narasi-narasi ini berbentuk. Ini memang tindakan Allah sih. Allah lah sebaik-baiknya penolong ya. Dan di saat itu saya kelas berapa mungkin? Sebelum UN-nya mereka lah, kurang lebih. Nah, itu kan udah ada pembagian kelas, terus belajarnya apa dan sebagainya. Ketika kami membahas pelajaran sosiologi dan ilmu IPS-nya sebelah sono lah di situ. Iya. Saat itu qadarullah itu bahasannya adalah masalah konflik-konflik dan teror. Jadi kami sudah terbekal dengan pelajaran sejarah yang bermacam seperti itu. Jadi sehingga ketika narasinya saat itu ada orang mengatakan all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslim. Saya dengan refleks saat itu kalau dengar ada orang ngomong kayak begitu saya nanya. Tapi orang-orang di Irlandia ketika ada konflik di UK, mereka melakukan aksi teror dan itu orang Katolik. Gimana itu? Biasanya yang kayak gitu diem. Udah terbantah, ya kan? Allahu alam ya apa yang terjadi di situ. Pokoknya refleks aja selalu gitu. Jadi kami di saat itu yang sudah beranjak berumur seperti itu dan punya experience mempelajari pelajaran-pelajaran kayak begini, jujur kami nggak terlalu terefek dengan negatif-negatif yang kayak begitu. Oh gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, kalau misalnya kita udah tumbuh lebih besar lagi dan sampai zaman kuliah, nah di situ itu sebenarnya zaman-zamannya kalau misalnya anak-anak pada umumnya itu udah pasti lagi saat-saat sejauh-jauhnya dengan agama tuh. Iya, iya. Kalau bukan yang lahir dari keluarga yang mungkin lebih agamis atau apa gitu ya. Baik itu yang dari Kristen kayak dari apa kayak, karena ya kesannya adalah apa? Party, bermain. Hidupnya hedon. Iya, subhanallah, cari cewek lah, apalah segala macam. Astagfirullah, semoga Allah maafkan lah masa lalu kami yang seperti itu ya. Dan iya, jadi saat itu tuh kalau dibilang ada nggak citra bersentuhan dengan Islam atau apa, lebih minimal lagi justru sebenarnya, lebih minimal lagi persentuhannya dengan Islam di situ. Dan qadarullah saat itu teman-teman yang saya tahu, oh si fulan Muslim, si fulana Muslim, si fulan Muslim. Saya juga nggak pernah berkesempatan langsung untuk ngelihat mereka sholat misalnya gitu. Pasti mereka sholat, Anda yakin husnuzon aja gitu, pasti sholat gitu. Cuman ya memang nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngelihat. Beda seperti kayak sebelumnya kalau di SMA itu saat itu tuh adalah beberapa anak-anak Muslim yang memang teman dekat gitu. Ini biasanya yang lelaki itu suka sholatnya berjamaah, bertiga gitu loh. Panggil gitu, jom sholat, pakai bahasa mereka di situlah kayak gitu. Dan sholatnya kayak gimana? Allahu a'lam, nggak pernah lihat. Tapi setidaknya pembicaraan untuk mengajak temennya untuk ikut sholat bertiga seperti itu, yang para anak lelaki ini ada. Cuman ya udah sebatas itu aja. Di level universitas mah nggak kelihatan. Udah, apalagi sibuk dengan kejar passion dan sebagainya gitu kan, makin jauh lagi, makin hedon lagi itu. Nah, nah ini seru nih. Kita akan masuk ini nih kok. Kita mau tanya nih, Ko Hans ini kenal Islam sebagai sebuah agama
ajaran yang sebenarnya Islam nih, gimana tuh ceritanya Pak? Sebenarnya ini Udah mau beranjak mau masuk Islam nih ceritanya nih. wah, itu titik baliknya itu sebenarnya begini ya. Kalau kita bikin petanya ya, Iya. dia tuh setiap maju selangkah ngelihat ke belakang 10 tahun. Maju selangkah ngelihat ke belakang 10 tahun. Membandingkan ya. Seperti itu. Karena qadarullah, apa yang Allah rencanakan di depannya itu satu persatu itu. Beberapa kejadian yang terjadi dan sebagainya. Entah kenapa, subhanallah, semuanya itu pasti dia akan mengingatkan sesuatu di masa lalu. Teringat kembali di dulu itu pernah gimana. Lalu di sini terjawab. Dulu pernah bagaimana, lalu di sini terjawab. Begitu. Seperti itu. Nah, ini untuk biar bisa make sense, terpaksa kita harus tarik balik lagi ke zaman, saya lagi di sekolah Kristen. Zaman dulu. Kan tadi seperti saya bilang ya, saya minoritas di dalam minoritas tuh di situ tuh. Iya. Satu-satunya anak muda yang bukan anak Kristen, tapi tetap karena dia sekolah Kristen, pelajaran agamanya pasti Kristen. Saya nggak ikut sekolah minggu pun, mereka kebaktian saya harus duduk tetap di dalam gereja. Karena apa? Ya memang itu mata pelajarannya di situ tuh, di timetable-nya tuh itu. Gitu. Dan kita nggak diizinkan untuk nggak seperti mungkin di beberapa sekolah yang lain yang boleh deh ini berarti pelajaran bebas buat kamu. Enggak. Kita itu di ada situ nilainya enggak. loh. Nilai itu. Ada. Oh gitu. Ada. Tapi alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Karena memang sekarang kalau dilihat ke belakang situ, wallahi saya bersyukur. Mensyukuri sekali nikmat itu. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya seakan-akan Allah mengirim tanda. Gitu. Kita belajar di situ Alkitab, buka Perjanjian Lama, ada Adam, ada Hawa, ngomongnya begini gitu kan. Terus habis itu ceritalah Musa alaihi salatu wassalam, diturunkannya Torah kepada beliau alaihi salam. Lalu 10 hukum Tuhan nih isinya apa gitu kan. Allahmu adalah satu dan esa dan tidak boleh menyembah yang lain dan sebagainya gitu kan. Nah di situ anak polos yang otaknya mungkin agak sedikit aktif akan mulai bertanya-tanya, gitu loh. Perihal yang sayang saat itu, tapi lagi dan lagi, wallahi ana bersyukur atas ini, karena kalau misalnya mereka di saat itu bisa jawab pertanyaan saya, mungkin di sini hari ini nggak ada di sini saya, gitu kan. Justru karena saya tidak puas dengan bagaimana saya disikapi dan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan reaksinya mereka, justru itu yang menjadi batu yang lalu kayak ada memory chip di situ untuk timeline itu. Iya. Nantinya terjawab di depan gitu. Lalu teringat ke masa itu, oh ini dia gitu, seperti itu. Nah, kayak seperti tadi 10 hukum Tuhannya yang diajarkan di dalam buku pelajaran gitu, dibilang Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa dan tidak boleh diduakan, tidak ada sekutu baginya dan nggak boleh menyembah yang lain dari Allah. Tapi abis itu kita diajarkan, ya tahu sendiri ya akidahnya mereka seperti apa ya. Nah, lalu mulailah kita belajar mengenai risalahnya Yesus Kristus, gitu kan, mukjizat-mukjizatnya. Nah, itu otak yang aktif akan bertanya pertanyaan yang lebih banyak lagi. Contoh misalnya, ketika diajarkan kepada kami di saat itu kisah mengenai Yesus Kristus jalan di atas air misalnya gitu. Nah, iya. Ini di otak udah nanya, oke. Dia alaihissalam berjalan di atas air. Tapi Musa alaihissalam nggak jalan loh. Dia tinggal masukin tongkat tuh air ngalah loh. Ngasih dia jalan. Naluri logika seorang bocah saat itu, mukjizat siapa yang lebih besar? Gitu. Lalu status mereka di antara mereka, kenapa yang satu diimani sebagai Tuhan. Iya, dan yang satu tidak. Padahal yang ini ngebelah laut loh. Gitu kan? Lalu dikatakan 3 hari dan 3 malam mati, lalu bangkit kembali. Tunggu sebentar. Ibrahim 3 hari 3 malam dalam api, mati aja enggak loh. Iya. Alaihi salatu wassalam ajmain. Ini jomplang lagi nih, gitu kan? Dan seterusnya, seperti itu. Kristus membangkitkan orang yang telah mati juga. Tunggu nih,
ada orang lagi nih yang ngebangkitin orang mati juga, tapi bangkitinnya lebih banyak nih, gitu kan? Jadi terus di dalam naluri lagi belajar bertanya dan bertanya. Ini kenapa ya kok kayak begini ya? Dan kalau ada momen saya bertanya, tanya baik itu sama guru agamanya atau pendetanya, singkatnya adalah pertanyaan saya tidak pernah ditanggapi dengan sikap yang baik, gitu. Sehingga saya merasa di situ kayak bener-bener, oh ya udah, ini roh anak kalau di dalamnya rohnya itu nggak murni dan roh jahat tuh kayak begini nih, gitu. Belum Ya kan? dijamah Roh Kudus. Seperti itu kasarnya gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya gue kafir sendiri di situ gitu. Kalau bahasanya mereka gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuman namanya orang jawab punya pertanyaan tidak terjawab, pasti itu akan menyebabkan adanya kesimpulan juga kan. Iya, betul. Ya. Saya di situ menyimpulkan bahwa oke, ini nggak make sense. Ini banyak yang ganjil. Kayaknya apa yang mereka katakan itu tidak benar. Tapi di saat itu kesimpulan saya langsung lebih ini lagi. Kalau apa yang mereka ceritakan ini aja udah nggak konsisten kayak begini, dan mereka katakan ini adalah kitab suci, ini adalah ajaran dari atas langit, bagaimana bisa saya percaya apa yang mereka katakan Tuhan itu benar-benar ada? Gitu. Karena udah kayak begini nih sistemnya nih, yang banyak sekali nggak masuk, lalu orang yang konon harusnya lebih tahu, dia nggak bisa menyampaikan seharusnya dipahaminya seperti apa, gitu kan. Jadi berarti ini kalau misalnya ini aja nggak bisa dibenahi, yakin ini ajaran suci yang dari langit, yakin benar dia di langit ada sosok yang maha tunggal itu, kayaknya nggak ada deh. Jadi banting setir tuh langsung tuh. Nah, maka loncat lagi ke masa-masa remaja dan kuliah yang tadi kita bilang hedon itu. Iya. Saya udah di dalam posisi bahwasanya, oke, la ilaha, tidak ada Tuhan. Gitu. Jalanin aja. Kaulah Tuhanmu sendiri, kau tanggung jawab atas semua urusanmu, gitu kan. Hidup ini benar-benar seperti yang apa yang di Quran dikatakan bahwasanya orang-orang yang kafir itu mereka akan menjadikan dunianya sebagai surganya mereka. Subhanallah, memang itu yang terjadi saat itu. Sampai di sebuah titik, saya dari kecil tuh udah diajarin musik sama orang tua, dilesin dan sebagainya. Dari umur 5 udah bisa main piano, dari umur 10 mulai ngedrum, mulai apa dan sebagainya. Sehingga terus lagi di SMP juga masuk drum band. Dan terus itu beranjak sampai saya pernah ada diploma untuk bisa mengajar musik bahkan. Dan masuk ke SMA, kuliah, anak kalau bisa main musik ngapain? Udah pasti ngeband dong. Gitu kan. Dan udah gitu, saya qadarullah di SMP SMA itu banyak kakak kelas itu yang doyan musiknya musik keras. Yang karena sayanya sendiri ketika belajar musik saat itu dulu belajarnya itu dengan pengertian klasikal. Reaksi saya ketika dengar musik keras nggak seperti orang-orang lain di saat itu. Orang lain banyak mungkin dia dengar, wah ini apaan nih, teriak-teriakan, banting-banting segala macam gitu, berisik. Stop. Kalau saya nggak, waduh ini kenceng amat, kecilin dong. Tapi udah volume dikecilin, lah kok make sense ya? Saya langsung reaksinya adalah mengeluarkan tablatur atau buku manuskrip yang masih kosong untuk diisi notasinya. Dan habis itu ngeliat, lah ini teorinya sama yang kayak dipelajarin di kelas musik. Kok bisa musiknya jadi kayak begini? Jadi penasaran lalu belajar lalu jadi bisa beneran ngeband bener-bener sampai diseriusin, masuk dapur rekaman dan sebagainya gitu. Dan di situ ketemu lagi lah orang-orang yang sepaham. Makin kuat tuh akidah la ilahanya itu di situ, ya kan? Karena ketemunya yang sepaham nih. Dan mereka orang-orang yang meyakini la ilaha itu mereka berdakwah dengan musik itu. Subhanallah, mereka berdakwah dengan musik itu. Bahwasanya Tuhan itu tidak ada apa dan sebagainya. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, mereka akan tidak takut untuk memproduksikan konten yang mengutuk. Ya, jadi saya pernah ada di sejarah kelam yang
di mana saya benar-benar di tengah putaran lingkaran setan seperti itu. Sampai di satu titik kuliah udah selesai terus habis itu karena satu dan lain hal saya jadi lebih sering lagi balik ke Jakarta, terus sedikit-sedikit bantuin orang tua, terus mulai mengajar juga. Terjadilah peristiwa-peristiwa yang cukup menguncangkan di Indonesia seperti 212 dan sebagainya. Itu kan mulai naik tuh. Isu-isu seakan kayaknya Islam itu keras dan sebagainya, dan mungkin banyak kawan-kawan kita itu nggak tahu ya kalau orang luar itu dari kacamata mereka memandang Islam saat itu dengan peristiwa-peristiwa itu seperti apa. Ini kasih contoh aja sedikit. Misalnya ada beberapa sumber berita dari Singapura ketika mereka meliput apa yang terjadi dengan urusan kayak begini, itu rata-rata orang-orang yang berdiri di atas panggungnya di seputaran lingkaran yang terlibat dengan 212 itu pasti ditulisnya itu dengan adjektiva dan diksi kata Islamic hardliner. Jadi mereka dinisbatkan terminologi kepada mereka, ini orang-orang Islam garis keras. Seakan-akan Islam itu terpecah belah, ada garis lembeknya, ada garis kerasnya, ada begini, dan sebagainya. Padahal ini kan seharusnya kan satu umat yang satu, gitu kan? Betul. Islam ya Islam. Sebenarnya kan dia adalah orang Islam yang kebetulan mungkin tabiatnya keras, gitu kan? Dia adalah seorang Muslim yang mungkin tabiatnya lembut, gitu. Harusnya kan gitu, tapi enggak. Narasinya dipecah seakan-akan Islam tuh ada Islam toleran, Islam moderat, Islam keras, Islam sayap kiri, sayap kanan, wallahu alam. Apalagi seperti itu. Dan saya karena saat itu posisinya masih non-Muslim dan ngelihat orang-orang ribut-ribut kayak begitu, citra Islam di mata saya itu jeleknya bukan karena ininya, tapi bukan karena apa yang diperjuangkan itu, tapi lebih ke ini masa segini gede kumpul-kumpul segala macam, lalu timbul di samping-sampingnya kerusakan-kerusakan yang menyerupai, bukan menyerupai ya, lebih ke menjadi salah satu dampak samping dari semua ini. Ini bukannya katanya agama seharusnya di saat itu udah pernah tuh beberapa orang yang mencoba ngobrol di Islam dengan saya dan mengatakan, oh Islam is about peace. Katanya gitu, Islam itu dari kata salam, ini kedamaian. Ya, saya di saat itu ketika berita keluarnya seperti itu, nggak melihat kedamaiannya itu. Ya kan? Nah, ya sudah, oke. Jadi artinya apa? Ada nih palang pintu yang menghalang di saat itu. Nah, kita maju lagi ke 2018. Ribut-ribut yang masalah Pilpres. Yang itu cukup besar kan di depan Tamrin, di depan Mahkamah Konstitusi, dibakar-bakar segala macam semua. Sampai ada satu video viral kan, seorang polisi teriak ke dua kubunya yang sedang berlawan gitu. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah sana teriak Allahu Akbar, yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Gitu loh. Ini kalian sadar nggak sih sebenarnya saudara kenapa kayak begini? Dan itu kalau misalnya kita lihat di TV sama beberapa channel yang ngeliput live gitu, banyak sekali yang terbakar, banyak sekali yang keinjak, kerusak dan sebagainya. Nah, di situ saya sebenarnya lagi panas-panasnya, lagi cari materi nih untuk nulis-nulis karena ya seperti yang tadi saya bilang, ini ketika kita bercimpung dengan kaum musik keras yang berdakwah dengan akidah la ilaha itu tadi barusan, mereka akan mengambil momen-momen ini untuk ditunggangi untuk apa? Bilang, nah ini loh orang beragama kayak begini, munafik, hipokrit dan sebagainya. Katanya agamanya mendatangkan kebaikan, tapi di mana kebaikan seperti ini? Nah, qadarullah saat itu, saya nggak ingat saya lagi mau ambil apa, tapi HP lagi dicas. HP lagi dicas, tiba-tiba saya bangun, ketarik kabelnya. Ketarik kabelnya, HP saya jatuh. Lalu dalam keadaan tidak terkunci, terbuka YouTube. Nah, satu catatan samping di sini. Saya sejauh ini di saat itu kalau buka YouTube pakai HP karena nggak mau algoritmanya itu masuk macam-macam. Saya nggak pernah buka YouTube itu dari aplikasinya langsung ke homepage-nya. Nggak pernah. Saya kalau buka aplikasi YouTube itu dengan dibuka Google masukin channel yang saya mau nonton.
Klik dari situ dan langsung API-nya langsung ke aplikasinya dan terbukanya channel itu. Jadi front newsfeed itu nggak pernah saya buka. Qadarullah atas izin Allah saat itu. Itu HP terbanting dalam keadaan terbuka, lalu YouTube-nya itu terbuka dan di laman depan. Dan karena tangan saya megangnya seperti ini lagi mau ambil, itu jempol kesentuh salah satu video di depan itu. Dan itu adalah video apa? Video kumpulan-kumpulan fatwa dari ulama-ulama tertentu yang nggak cuma di Indonesia tapi di luar juga. Jadi ada campur bahasa Indonesianya, Inggrisnya dan sebagainya. Di antaranya ada beberapa ustadz seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Risa Basalamah, Ustadz Firanda, terus ada Mufti Meng juga yang dari luar dan sebagainya. Dan mereka mengatakan di situ dengan suara yang cukup tegas, walaupun penyampaiannya masih lembut. Sejak kapan orang Islam itu dibolehkan demo-demo seperti ini? Kalian mengakui bahwa dirimu adalah umat Islam, umat pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang tidak pernah ada satupun pohon yang terbakar atau terusak. Lalu ini orang-orang di depan Muslim berhadapan dengan Muslim, mengunjuk rasa dengan sedemikian rupa sampai terpicunya ada onar, kekerasan. Mungkin ada di saat itu beberapa orang yang sedang mencari nafkah di situ, entahlah dia tukang bakso kah atau supir Gojek yang terkena sesuatu sehingga dia cedera dan sebagainya. Ini nanti di yaumil hisab pertanggung jawabnya akan seperti apa, gitu kan? Lalu orang-orang yang para ulama yang dari luar ketika mereka berbicara bahasa Inggris juga yang mereka katakan adalah, the Prophet peace be upon him has shown to us the correct way to give advice to our leaders, and it's not by violence, it's not by gathering and doing things that are destructive like this. Dan di situ anehnya di saat itu ketika ada video seperti itu tidak sengaja dipencet, biasanya orang reaksi kan kalau misalnya kepencet video yang bukan ingin dia tontonin, ya swipe aja tutup kan. Betul. Entah kenapa di momen itu saya pantengin sampai habis. Lalu di hati kecil saya berasa kayak bisikan, ada nih orang Islam kayak begini. Wait, this is different. Ini beda. Siapa mereka ini? Gitu. Mulailah saya, karena di saat itu belum ketutup, jadi dan saya tonton cukup lama, di historinya ada. Gitu. Saya buka lagi historinya, lalu saya tonton lagi sekali lagi orang ini siapa, orang ini siapa, orang sini siapa, saya catat semua namanya. Gitu. Lalu saya cari lagi materi-materi mereka. Lalu saya memandang, jadi seiring berjalannya proses itu, saya memandang Islam dari kacamata orang-orang ini. Karena dari dulu jujur aja, pernah nggak ada seorang muslimin yang mendakwahkan Islam seperti bagaimana kita duduk di taklim dan sebagainya? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Yang kita lihat itu selalu yang di jalan seperti itu. Padahal makanya tadi di awal saya pernah bilang, saya pernah sempat kesel dengan muslimin di sini ketika baru mualaf. Karena apa? Lah, yang saya pahami dakwah itu bukan pilihan. Dakwah itu adalah kewajiban. Kok nggak ada nih yang ngedakwahin saya? Ngenalin gitu, nggak ada. Dakwah sampaikan kepada saya sampai seperti apa? Subhanallah, ini kita balik lagi ke Singapura. Kalau saat itu saya lagi musik-musikan itu, saya sampai pernah, semoga Allah ampuni ya, bikin konser juga dan sebagainya. Dan lalu di antara orang-orang yang ngebantu saya untuk bikin konser itu, ada muslim yang agak menyimpang lah, katakanlah begitu. Bukan muslim taat. Tapi lucunya, ketika orang-orang ini duduk bareng dan mabok khamr, mereka berdakwah. Ada 3 orang seperti ini. Saya masih ingat namanya siapa, tapi kita jangan buka aib saudara kita di sini ya. Iya, jadi mereka kalau misalnya udah minum khamr dan udah mabok ngomongin Islam. Dan dari 3 ini lucu, ada 2 akan ngajak orang Islam atau ngomongin Islam. Ada 1 itu sebenarnya dia udah murtad. Ya Allah. Tapi suka debat sama teman-temannya. Dan saya di situ menjadi penonton yang ketawa aja. Cuman seiring berjalannya waktu, saya kembali nontonin konten-kontennya dan ngelihat pengajiannya para asatidz yang tadi beberapa saya sebutkan itu,
Saya teringat masa itu. Ada beberapa yang mereka omongin dan sebagainya. Dan salah satu orang yang bukannya yang murtad ini, yang mabuk ini, dialah yang pertama yang mengatakan kepada saya gini, Hans, so you're an atheist? You don't believe in God? Ya, saya bilang gitu. Dan dia bilang gini, then you already half a Muslim. Kau sudah setengah Muslim. Karena syahadat kalimatnya itu depannya adalah apa? La ilaha. There is no God. Lu tinggal butuh untuk diyakinkan kecuali Allahnya itu. Dia pernah ngomong begitu, dan saat itu karena orang mabuk ngomong kayak begini dan sayanya non-muslim, tanggapannya apa? Ya ketawa aja gitu. Lu udah kebablasan lu, KO-nya gitu kan. Seperti itu. Subhanallah. Dan saya jadi teringat beberapa bahasannya mereka. Karena mereka kalau bahas, kalau debat tuh intens. Bisa dalam keadaan lagi mabuk kayak begini, tapi mungkin ya Allahu alam ya, mungkin dulunya dia lagi mudanya pernah benar dan pernah hafiz atau gimana, Allahu alam. Dia berani menyebut hadis, dia berani menyebut ayat, dan beberapa potongan ayatnya ada yang saya ingat. Wow. Dan kayak selangkah demi selangkah konten-konten para asatidz ini saya dengarkan, saya terkilas balik ke masa lalu. Pertanyaan yang ini terjawab, pertanyaan yang ini terjawab, pertanyaan ini yang terjawab satu persatu. Sampai satu titik di mana saya berada di titik terakhir bahwasanya oke, katakanlah dialah Allah dan benar ada sang pencipta gitu. Lalu kita bisa rasakan, kita disuruh untuk membuka mata kita dan melihat keajaiban-keajaiban yang dia lakukan gini. Tapi apa susahnya sih kita dibikin untuk bisa ngelihat Allah? Biar udah beres aja gitu. Gitu ya. Iya, dan saat itu juga saya tipis-tipis dengerin Sirah Nabawiyah, juga sempat dengarnya sampai cerita mengenai Rasulullah SAW sebelum menjelang wafat itu diberikan pilihan. Ini mau tetap hidup dan hidup sepanjang masa di dunia dan diberikan segala macam kenikmatan dunia yang serba lengkap, atau saat ini juga dicabut nyawanya. Dan Rasulullah selayaknya semua nabi ketika ditanyakan pertanyaan kayak begitu, karena mereka sudah diberikan kelebihan ya. Wabil khusus sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ya wajar sih kalau dimilih untuk dicabut nyawanya, karena orang yang sudah ngelihat langit itu seindahnya apa, apakah dia masih ingin berada di dunia ini gitu kan? Logikanya gitu. Tapi ada kesalnya juga. Lah ini kalau Nabi SAW saat itu memilih untuk nggak mati, mungkin sekarang kita lebih tertata gitu. Bisa jadi kan, Allahu alam. Tapi ya sudahlah, udah begitu. Kalau Nabi sampai sekarang ini di saat itu memilih untuk berada di saat ini, orang bisa ngelihat langsung. Beriman akan lebih bermudah. Nah, logika yang sama itu saya pikir, orang kalau bisa ngelihat Allah langsung, pasti akan lebih mudah beriman kan? Ya kan? Akhirnya saya mendapatkan jawaban itu yang benar-benar memuaskan. Secara sains juga ini benar-benar make sense. Ternyata yang saya pahami pribadi, Allahu a'lam bishawab, kita bisa melihat Allah. Masalahnya cuma satu. Di dalam surah Ayatul Kursi, surah Al-Baqarah Ayatul Kursi, ada kalimat begini kan, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ saya bergetar. Artinya kalau misalnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, berarti kursinya Allah sebesar apa? Seluruh langit dan bumi itu tertutup kan. Nah, katakanlah logis ya, logisnya aja nih. Ini bagi anak-anak IPA mungkin langsung ngerti nih. Benda pada umumnya, kalau dijelaskan para ulama itu kursi itu seperti tanjakannya singgasana. Kebanyakan yang pernah kita lihat di dunia singgasana tanjakannya itu tembus pandang apa seperti bangku ini yang kita nggak bisa lihat nembus. Biasanya kan lebih seringnya adalah yang disebut kalau dalam bahasa Inggris itu opaque ya, yaitu seperti bantal ini ya. Kita nggak bisa nih ngelihat tembus, dia nggak transparan. Lawannya dari transparan, opaque ya kan. Maka saya di situ langsung tercengang. Oh, ini sebabnya. Saya langsung teringat guru fisika saya pernah nanya kayak begini. Kalau misalnya kita berpura-pura ya bahwa ini adalah seekor gajah dan di sini ada
seekor lalat. Dan lalatnya sedang menatap si gajah. Matanya menuju kepada gajah. Karena gajahnya sebesar ini dan lalatnya sekecil ini, apakah dia sedang menatap gajah? Iya, jawabannya iya tetap. Tapi apakah dia akan kelihatan si gajah itu? Nggak mungkin. Nah, logika yang sama, manusia sekarang berada di bumi yang sekecil ini. Ya, langit ada 7 lapisannya. Dan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dan Allah berarti di atas mana? Kalau misalnya sedang berada di singgasana itu berarti kan di atas sini, ya kan? Mata kita yang kitanya udah buminya sekecil ini dan kita di dalamnya lebih kecil lagi, ngelihatnya mentok nih begini. Jadi pada hakikatnya berarti kalau misalnya secara saintifik kita mikirnya seperti itu, setiap kali kita dengak ke atas langit, apakah kita sedang melihat Allah? Iya. Tapi seperti si semut yang di depan gajah, si lalat yang di depan gajah itu, kita tidak akan bisa melihat seluruh bentuk gajahnya itu karena posisi semutnya dia sekecil itu dan matanya itu cuma bisa ngelihatnya di sini doang. Yang dia kelihatan ya kayak lembaran tembok ini doang. Di situ saya benar-benar menemukan jawaban terakhir yang saya butuhkan bahwa oke, God is real. God itu ada and I can see him. Lalu setelah itu nggak lama saya baca lagi ada bukan baca sebenarnya di YouTube ketemu kajian hadis yang ngebahasnya Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Di mana ada kisah di mana dikatakan Rasulullah berkisah kita nanti di surga akan ada hari-hari tertentu akan dibukakan hijabnya Allah dan kita akan langsung melihat wajah Allah. Oke. Kalau memang hadisnya mengatakan begitu, dan ayatul kursi sudah meyakinkan saya bahwa, oke, this is the case. Kasusnya sebenarnya adalah ini, kenapa Allah tidak terlihat. Illallahnya itu saya terima. Masya Allah. Makanya masuklah tahun berapa tuh? Itu tahun akhir-akhir 2018, 2019 kah? Pokoknya segitu deh. Sebelum COVID terjadi. Selang beberapa bulan sebelum COVID terjadi gitu loh. Jadi dari yang peristiwa 2018 itu sampai saya beriman itu adalah jeda berapa bulan tuh. Riset itu baca, lalu bandingkan sana sini, termasuk materi-materi dari Dr. Zakir Naik dan Syekh Ahmad Didat juga gitu. Comparison-comparisonnya yang lalu menjawab, oke, ini ternyata pertanyaan yang saya dulu pernah ada itu ternyata emang benar dan patut dipertanyakan. Cuman memang perspektifnya itu belum lengkap karena nggak ada orang yang bisa nuntun dan menjelaskan dengan sahih gitu loh, secara kasarnya. Dan akhirnya ketemulah satu persatu sampai titik itu. Dan qadarullah di saat itu, di esok paginya ketika saya dengar azan subuh itu, gimana ya rasanya ya? Untuk pertama kali 30 tahun lebih berada di muka bumi ini, saya berasa diri saya sedang dipanggil. Nah, tapi nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Nah, flashback lagi. Keinget lagi. Zaman dulu ngeliat TVRI, orang kalau misalnya azan di TV itu, oh mereka ngebasah-basahin badan, bersucinya dengan air, tangan, kaki, tanpa mengenali fikih wudhu. Dari saat itu, di saat itu, saya basuh aja apa yang saya ingat, saya lihat, saya basuh. Masya Allah. Lalu saya ingat, orang-orang itu ruku dan bersujud, kalau misalnya lagi sholat dan cari arah kiblat. Ya saya cari tuh Google tuh. Ternyata Google punya aplikasi kiblat yang kamera kita dibuka dan dia kayak orang main Pokemon Go. Iya. Jadi terus kita ngikut sampai ketemu Ka'bahnya gitu. Terus dia bilang, "You are here." gitu. Kayak orang main Pokemon Go. Saya pakai itu. Dan tanpa mengerti apa-apa, saya berniat untuk bersujud di situ. Nah, satu lagi terakhir mukjizat. Saya lahir dari keluarga kungfu. Jadi kebayang ya masa kecil saya seperti apa ya, mama sama papa dua aliran yang berbeda, kalau pulang bawa rapot merah itu kayak apa. Ya,
Jadi dan abis itu sepanjang waktu ketika lagi sekolah, karena saya sekolah SMP SMA itu di Singapura, dan Singapura itu punya sistem wajib militer, itu pelatihan fisiknya untuk pelajaran ketika olahraga memang sudah digunakan untuk persiapan untuk wajib militer. Sehingga sebenarnya kalau secara kasar ya bisa dibilang ya, saat itu anak-anak Singapura itu kalau di dalam sekolah tuh SMP SMA itu pelajaran olahraganya udah kayak CrossFit. Nggak mungkin dong nggak pernah cedera gitu kan. Iya. Ya kan, apalagi dulunya juga dengan background martial arts seperti itu. Ya, singkat cerita, lutut saya sama pergelangan kaki saya pernah cedera. Dan di zaman-zaman saya meyakini la ilaha itu, saya berbangga dengan itu. Karena saya nggak bisa berlutut. Dan saya dengan, astagfirullah, semoga Allah maafkan ini ya, saya berbangga dengan itu. Bahwa lutut ini tidak diciptakan untuk berlutut. Bahwa saya tidak ada di dunia ini untuk bersujud. Tapi tiba kepada momen itu saya mau bersujud. Di situ baru saya pengen nangis. Lutut gue sakit nih, nggak bisa sujud. Bagaimana gue bisa sujud? Lalu dalam hati, saya doa aja. Ya Allah, apapun itu rencanamu. Kalau memang saya tidak diperkenankan untuk bersujud kepadamu, ya sudah, saya terima. Ya. Mungkin ini bayaran dari dosa saya. Tapi kalau memang saya diperuntukkan dan diperkenankan untuk bersujud kepadamu, maka dengan namamu saya ingin bersujud. Lalu saya bilang bismillah. Di detik itu kaki saya untuk pertama kalinya bisa bertekuk dan sujud. Masya Allah. Dan ketika saya letakkan dahi dan hidung di lantai itu dari hati itu kayak ada getaran setrum yang naik terus naik ke hidung, kayak rasanya tuh kayak orang kalau misalnya lagi istinsyak nyedot airnya terlalu banyak, Gitu ya. Tapi ketika sensasi setrumannya itu naik itu di dalam benak otak saya yang kebayang itu adalah apa? Itu mulai muncul kilas balik masa lalu saya dengan wabil khusus perkara-perkara dengan yang bersifat hablum minanas. Oh. Kayak si fulan pernah ngejahatin saya, pernah melakukan apa dan sebagainya. Dan hablum minanas yang selama ini saya nggak pernah bisa ikhlas dan ridho untuk memaafkan. Orang-orang itu wajah-wajahnya itu semua muncul. Naik sampai rasa kayak hidungnya kayak orang istinsyak terlalu banyak gitu, kayak orang kelelep di air gitu. Itu rasanya ketika naik ke situ langsung bendungan air mata itu terbentuk dan kayak ada batu yang pecah dan terkikis-kisan di situ. Untuk pertama kalinya di situ saya berasa akhirnya saya bisa memaafkan dan ikhlas dengan apa semua yang terjadi. Dan ternyata di situ juga saya ingat ke semua balik di belakang itu. Ternyata Allah sama sekali dari awal saya lahir sampai titik itu nggak pernah meninggalkan saya sekalipun. Semua yang saya jalanin itu sepanjang jalan itu semua satu persatu itu persiapan untuk momen ini. Dituntun, walaupun sendirinya nggak ngerti di saat itu. Banyak memaki, banyak komplain dan apa segala macam. Cuman ya gitu ya, subhanallah. Namanya hikmah itu selalu di belakang gitu kan. Iya, betul. Masalahnya tinggal nyawa kita masih ada sisa untuk menyadari itu atau tidak gitu kan. Makanya di depan itu yakin dulu terlebih dahulu itu akan lebih baik daripada kita selalu nuntut untuk minta dibuktikan pembuktian itu. Ya syukur-syukur kalau sampai ke titik pembuktian. Kalau enggak, naudzubillahi min dzalik, ya kan. Nah itu, dari sujud itu saya bangun, ya Allah, akhirnya saya bisa melepaskan ini semua. Dan kalau saya bisa melepaskan ini semua untuk dengan ikhlas dan ridho saat ini, untuk memaafkan orang-orang yang pernah melakukan apapun kepada saya, sekiranya jika engkau berkenan, ya Allah, maafkan juga aku yang telah banyak berbuat zalim. Di situ saya mengangkat jari saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bingung nggak kok bisa kalimat itu? Nggak pernah ada yang ajarin. Itu juga sama tuntunan Allah dari dulu. Setiap azan yang didengarkan di TV itu kan berulang kali kalimatnya sama. Berbekas nggak di sini? Pasti berbekas. Ternyata berbekas. Dan kalau teksnya di TVRI dan RCTI kan di bawahnya ada terjemahnya tuh. Iya, Latinnya ya. Itu. Jadi semua yang terjadi di belakang itu akhirnya di depan buat ini. Ya. Yang terjadi di sini yang di depan buat ini, dan itu menjadi jelas. Dan akhirnya saya ngerti juga kenapa rukun iman mewajibkan kita untuk percaya aja sama qadar Allah.
Karena dialah Rabbul Alamin yang menciptakan semuanya sesuai kehendaknya dan dia lebih tahu atas maha segalanya. Kita kadang tuh ngakunya hamba ya. Tapi kalau minta kok kayak majikan ya. Itu satu. Kedua, ngakunya hamba. Ketika lagi dikasih kok protes gitu loh. Tapi ya mungkin inilah ujiannya. Makanya kan malaikat yang disuruh bersujud kepada Adam dan bukan sebaliknya. Karena apa? Adam diciptakan untuk bisa memilih, ya kan? Iya, betul. Untuk taat atau tidak. Dengan kesadaran itu kita milih untuk taat, maka kita dianggap lebih mulia daripada makhluk yang diciptakan dan tanpa kesadaran tersebut. Jadi ya itu, dan disitulah semua klik, make sense. Gak lama setelah itu qadarullah COVID kan. COVID. Nah Iya. itu hikmahnya besar kalau di para mualaf-mualaf seperti kami yang jalur hidupnya 11-12 kayak gini. Karena apa? Biasanya yang kayak begini kisahnya pasti haus dengan ilmu. Iya, betul. Ya kan? Minatnya, girohnya untuk talabul ilmu itu terbentuk. Dan di saat itu alhamdulillah para ulama kita tidak diam. Dengan masjid ditutup, sholat disuruh berjarak dan sebagainya, mereka tidak diam. Banyak sekali kajian via Zoom. Iya, betul. Banyak sekali kajian live YouTube dan sebagainya. Itu 2 tahun kita di lockdown adalah 2 tahun penguatan akidah. Itu belum syahadat ini ya? Belum. Saksi ya? Belum. Kan masjidnya tutup. Iya. Itu dia. Tapi Anda jalanin aja dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya qadarullah Anda udah mati duluan sebelum disaksikan seperti itu. Dan matinya pun nggak ada yang saksiin gitu kan. Iya. Di saat itu saya udah ikhlaskan aja. Jasad saya mau diapain terserah Allah. Yang penting di saat ruh dicabut, lisan bisa nggak Iya. melafazkan la ilaha illallah. Itu dulu. Jadi yang ada di benak saya sepanjang COVID itu adalah itu. Amankan dirimu, sehingga kalau misalnya qadarullah COVID benar kena, benar mati, husnul khatimah insya Allah. Insya Allah. Jadi itu, kajian ikut, terutama fikih, mengenai wudhu, bagaimana wudhu yang benar, terus sunnah-sunnah mengenai sholat dan sebagainya. Sehingga ketika kita ke depan lagi, PPKM dan sebagainya sudah new normal dan sebagainya, itulah saatnya saya udah harus bisa seperti muslim yang lain. Iya. Gitu. Sholat Jumat apa yang perlu dilakukan udah tahu. Sunnah-sunnahnya dan sebagainya apa yang dia lakukan udah tahu. Sholat berjamaah kalau misalnya ditepok sama orang dari belakang udah nggak kaget lagi. Gitu. Iya. Dan seterusnya. Tapi memang tetap masih ada beberapa pertanyaan di saat itu yang terngiang di dalam otak saya. Karena Allah menciptakan bumi yang begini luas. Manusia bermacam ragam. Kenapa harus saya dilahirkan pertama Tionghoa? Terus Tionghoa juga nggak di China lagi, gitu kan? Iya, betul. Di luar sebagai warga keturunan di Indonesia yang seperti begini. Udah gitu warga Indonesia qadarullah tinggal di luar pula gitu beberapa tahun sekian lama gitu. Ini maunya Allah kemana ini hikmahnya gitu? Saya sempat baru tanya-tanya. Cuman ya sudah, kan Allah sesuai prasangka hamba di saat itu. Karena memutuskan ya udah husnuzon aja kemanapun jalan ini dituntun, pasti hikmahnya akan ada di belakang, jadi husnuzon aja dulu. Iya, percaya. Ya, Sama percaya Allah. aja dan sambil minta terus ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Dan itu yang saya jalankan sampai titik sekarang. Nah, ini kan seru nih ceritanya. Cuman nih karena waktu yang Iya. terbatas, Iya. kita coba singkat nih kan belajar 2 tahun. Kemudian kan Hans kan bersyahadat nih di Masjid Masjid Lausa. Lausa yang Iya. sekarang nih teman-teman beliau jadi ketua DKM. Astagfirullah, Masya Allah. astagfirullah. Mualaf di sana disyaratkan sama Pak siapa? Iya, Ustadz Yusman. Pak Ustadz Yusman. Kemudian saya pengen tahu nih respon keluarga pada saat itu, tahu nggak tuh Pak? Subhanallah, ketika saya bilang sama mama bahwa karena mama di saat itu juga qadarullah nggak tahu kenapa selalu ngomonginnya itu mengenai agama. Oh gitu. Momen Dan mama itu katanya pernah berdoa kepada siapapun dia berdoa, pengennya anaknya jangan ateis. Oh, Ternyata doa ibu Kabulin. mau muslim kek, mau non muslim kek, nyampe. Cuman ya inilah, sebenarnya kan ini kasih sayang Allah. Oke,
doa dikabulkan. 70 tahun lebih. Ente hidup di dunia ini. Dengar azan, nggak masuk-masuk ke sini. Teman muslim begitu banyak. Nggak ada yang mendakwahi. Sekarang dakwah dibawa ke dalam keluargamu. Anakmu diberi kemudahan atas ilmu. Anakmu diberi kemudahan akses untuk begini dan begitu. Tinggal ente mau ambil nggak kunci surga ini, gitu kan? Dan memang itu ujian terberat sebenarnya. Anda suka bertanya-tanya ya, ketika dengar kisah mualaf lain gitu yang dan sempat iri juga walaupun ngeri ya, sama para mualaf yang lain yang kisah jalan hijrahnya itu nggak jauh beda dengan Nabi dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajmain. Ada yang dibuang, ada yang dipukulin, ada yang diseret di lantai, diapain segala macam. Jadi kayak bener-bener mereka itu mujahidin gitu. Lah kok gue aman-aman aja? Ini jangan-jangan keimananku dianggap dusta atau gimana gitu loh. Sempat ketar-ketir itu. Ini jangan-jangan kok saya baik-baik aja ya? Cuman abis ngomong kayak begitu pasti beristighfar. Kenapa? Kalau saya ngomong kayak begitu diaminin sama malaikat terus besok dikasih ujian tiba-tiba berat juga. Waduh, ini gimana gitu kan? Iya. Tapi akhirnya sama lagi-lagi kembali ke Al-Baqarah, saya mengingatkan diri, la yukallifullahu nafsan illa usaha, gitu kan? Dan oke, berarti kalau misalnya itu kondisinya, saya harus siapin nih, karena nggak tahu nih Allah akan ujinya dari pintu mana, gitu kan? Yang pasti saya mampu dan saya bisa mengikhtiarkannya. Jangan-jangan ini sebenarnya ujian lagi ditunda. Untuk kita udah pantas diuji dulu baru jebret dikasih gitu kan. Ya itu. Jadi ujiannya enggak dari orang tua dalam segi penolakan dan sebagainya enggak. Tapi jujur sebenarnya ada ujian yang dibalik itu lebih memedihkan lagi yang saya yakin banyak teman-teman mualaf yang relate juga, yaitu apa? Dikala kita berhadapan dengan orang tua yang agak sedikit bipolar dalam artian begini. Satu momen dia seperti Abu Thalib, satu momen dia seperti Abu Lahab. Satu momen dia seperti kelihatannya support gitu ya, ngebantu, ngetawarkan apa segala macam. Tiba-tiba besok dia bisa koinnya berubah dan omongannya kayak omongan Abu Jahal, gitu. Dan memang itu terjadi. Jadi di satu sisi orang tua nggak menghalang kita beribadah dan apanya segala macam. Tapi di satu sisi lagi dari dulu yang hampir sangat jarang bahkan hampir tidak pernah kedengaran keburukan mengenai Islam keluar dari lisan mereka. Sekarang setelah anaknya Muslim kok malah jadi lebih berani ngomongin jeleknya Islam. Wah, di situ ujian sabarnya itu besar sekali. Karena mereka dakwah belum diterima, kalau dikerasin itu kan sama aja kita membuktikan bahwa Islam itu keras ya kan? Tapi kalau misalnya kita lembut dan dia memandang itu sebagai kelemahan dan kita nggak pasang badan dan membela, itu juga nanti ngelunjak gitu kan? Wah, ini medannya sangat dilematis ya. Di antara kita harus tetap berbakti tapi ada omongan-omongan tertentu perlu disampaikan tapi khawatir kalau disampaikan jadi durhaka gitu kan. Pokoknya jadi akhirnya dinamiknya itu ya gitulah. Cuman di sini memang yang hikmah yang saya ambil adalah gini. Ya inilah mungkin yang dirasakan Rasulullah dan para sahabat di zaman itu. Dan dengan wafatnya Abu Thalib yang segitu ngebelanya Islam tapi pada akhirnya di ujung hayatnya tetap itu dua kalimat syahadat tidak keluar dari lisannya, ya kan? Iya, betul. Dan Nabi bisa apa? Iya, betul. Ya kan? Mungkin di mata kita manusia yang pengetahuan dan penglihatannya serba terbatas, kita ngelihat si fulan itu baik begini. Kenapa Allah nggak kasih hidayah? Ya tapi Allah kan nggak maha melihat dan tidak pernah tidur ya. Pasti ada reason tertentu kenapa hidayah tidak dimudahkan untuk orang ini, bolak-balik hatinya itu tidak dimudahkan untuk orang ini. Entah apa yang dia sembunyikan di balik mata kita kan? Iya, betul. Itu. Jadi akhirnya ya begitu. Sama seperti dan satu lagi akhirnya ketika saya balik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, merasa malu juga. Bapaknya Nabi Ibrahim di mana? Di surga apa di neraka? Ini Nabi loh. Iya, betul. Gitu kan? Betul.
kita ada contohnya lah ya. Kita bisa Kita ulama bukan, ustadz bukan, siapa bukan, gitu kan. Dosa masing-masing ketika pintu terkunci juga masih banyak, gitu kan. HP kita aja nanti di yaumil hisab, ini berat nih urusannya, gitu kan, panjang, gitu kan. Ya gitu. Jadi bagaimana bisa kita berharap dengan semua ini? Pada dasarnya akhirnya saya jadi belajar muhasabah juga dengan itu. Kalau misalnya ini adalah doa yang Allah belum ijabah, mau tunggu sampai kapan nih baru Allah ijabah? Kadang kita sering ketika berdoa itu mikir kayak gitu ya. Tapi coba deh teman-teman sesekali bermuhasabah dengan angle ini. Allah yang kelihatannya di saat itu sedang menunda doa kita. Dia adalah Allah yang sama, yang senantiasa menunda hukuman dan azab. Kita setiap hari bayangin berapa banyak dosa kita, baik itu yang kecil, yang besar, yang disengaja maupun tidak. Sebenarnya gampang sekali bagi Allah untuk saat itu juga kasih hukuman itu. Tapi Dia Ar-Rahmanir Rahim. Dia enggak begitu sama kita. Dia kasih terus opportunity untuk memperbaiki. Gitu. Kalau niatnya ada, tapi belum dilakukan, catatan dosanya di-cancel, pahala untuk menahan dirinya dapat. Gitu kan, dengan istighfar dosanya digugurkan, sholat tahajud sujud sambil nangis dosanya digugurkan, terus dia tunda hukuman untuk dosa kita. Kayaknya agak malu deh saya ketika minta segitunya kok doa saya ditunda, gitu. Makanya akhirnya ya sudah, apapun kehendak Allah pasti Allah lebih tahu. Akhirnya apakah akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, daripada saya mengkhawatirkan semua itu, tanya dulu kepada diri saya sendiri, apakah saya udah pasti husnul khatimah, gitu kan. Kira-kira ya itu sih kalau misalnya dari keluarga. Yang benar-benar penolakan enggak, tapi ternyata di balik itu yang tadinya saya kira enggak akan seberat itu. Oh, ini ada kalau sisi-sisi tertentu yang kalau kitanya sadar sebenarnya ini lebih pedes gitu. Iya. Nah, kemudian kok nih 2 pertanyaan terakhir nih kok. Saya penasaran tadi kan Ko Hans tuh cerita ya. Sekarang kan Ko Hans kan udah jadi ketua DKM. Kemudian Ko Hans juga ngajar ya. Iya, jadi dosen juga nih, alhamdulillah. Terus kemudian Ko Hans tuh sempat mencuri-curi waktu mendakwahkan nih mahasiswa-mahasiswinya nih kan pada. Iya. Nah itu gimana ceritanya kok bisa? Karena gini, memanfaatkan itu. Iya. Sebelum ketua DKM yang sebelum saya kopiter itu karena satu dan lain hal mundur dari jabatan tersebut, ketika para ketua yayasan dan kawan-kawan di situ minta posisi ini nggak boleh kosong, dan lalu ternyata saya yang tinggalnya domisilinya cukup dekat dengan masjid itu, lalu diminta untuk berkenan untuk mengisi posisi itu. Dari sebelum itu saya tuh sebenarnya udah sangat penasaran kayak begini semenjak ketika beriman. Karena sayanya sendiri Tionghoa, saya bertanya-tanya, Allah rencananya tuh sebenarnya apa menciptakan saya kayak begini, dengan identitas yang serba ke kiri kagak, ke kanan kagak gitu. Tionghoa tapi bukan dari Cina gitu, dari Indonesia, orang Indonesia tapi mukanya kayak begini gitu kan. Main sama bule, saya sendiri yang Asia. Dimanapun saya diletakkan saya serba minoritas gitu. Terus tapi alhamdulillah saya lahir di dalam keluarga Tionghoa yang mama papa itu lahirnya itu di tahun 50-an, sehingga mereka saat itu ketika masih WNA pernah ngerasain sekolah Tionghoa. Jadi mereka tidak kehilangan kemampuan bahasa mereka. Saya dari kecil bahasa Mandarin itu bisa dibilang itu sebenarnya hampir kayak bahasa ibu. Begitu bisa ngomong itu bahasanya yang dipakai. Lalu diperkuat lagi ketika saya di Singapura, saya belajarnya memang jalurnya itu Mandarin itu masuk sampai ke dalam sastra kuno bahkan gitu. Nah, maka ketika naluri seorang Tionghoa bersyahadat menjadi muslim, pasti dia akan penasaran. Saudara yang sebangsaku atau saudara yang seras dan sukuku bagaimana? Gitu kan. Nah, kisah-kisah Tionghoa Indonesia mualaf yang lain banyak. Tapi what about China? Gitu kan. Kita sejauh-jauh ini ngomong mengenai China lagi-lagi Uighur. Bukannya berarti itu bukannya apa ya, tapi memang flow of informasinya itu terbatas sehingga apa?
eh, kami sendiri para Tionghoa mualaf di beberapa kami itu punya bercandaan kayak begini. Kalau misalnya terdengar mengenai Chinese Muslim, ini pasti lagi ada masalah. Kalau nggak kedengar ada kabar baik apa-apa, no news is good news gitu. Nah, jadi akhirnya saya coba cari tahu sejarah Islam di China seperti apa, masjidnya setua apa dan sebagainya. Terus abis itu ya kepoin kayak begitu. Terus orang sana sholatnya pakai mazhab apa, seperti apa gitu. Mulai dari keingintahuan seperti itu. Lalu dari keingintahuan seperti itu timbul sebuah pemikiran dan sebuah rasa penasaran, yaitu gini. Saya selama ini belajar Mandarin. Ilmu dunia dapat. Ilmu ukhrawinya ada nggak? Oh, gitu. Dan di situ barulah mulai kayak begini rasanya. Kayaknya ini akan menjadi hisabullah nggak sih kalau nggak dimanfaatkan gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai banyak konten juga di YouTube seperti apa, salah satunya Restoran Sulaiman. Kisah-kisah Chinese Muslim yang Islam dari lahir. Tapi ada di Indonesia. Si akhi kita ini yang nama Islamnya Sulaiman ini, dia, saya lupa marganya apa gitu, dia kan berkisah gitu, dia datang dari China dan dia Islam dari lahir, dia bikin restoran halal yang bergaya sebagaimana kaum Muslim di Cina makan gitu kan. Oh ada nih yang kayak begini dan sebagainya gitu. Nah di situ saya jadi berpikir begini, karena ada beberapa istilah ketika dia ngomong gitu, saya mulai nggak nangkep. Oke, ini kosong. Ini ada sebuah lubang yang perlu saya isi dalam bahasa ini. Dan lalu saya mulai bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Iya ya, kita belajar sholat. Dari awal takbiratul ihram sampai salam kiri kanan. Kalau ada orang dari China yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, berbicara kepada saya, nanya apa itu Islam, kira-kira apa yang bisa saya jawab? Disitulah saya mulai gelisah. Karena nggak tahu cari materinya bagaimana. Qadarullah, dan ini benar-benar bikin anak merinding sebenarnya. Saya punya seorang mahasiswa yang dia adalah Chinese Muslim yang lahir dalam Islam. Dia Islam dari lahir. Karena yang mualaf adalah ayahnya. Qadarullah si fulan ini, semoga Allah jaga beliau. Bapaknya insya Allah husnul khatimah. Sang anak ingin berbakti dan berbagi pahala jariah untuk ayahnya. Yang qadarullah meninggalkan satu peti, satu box full isinya, tau nggak apa? Mushaf Quran berterjemahan bahasa Mandarin dan kitab-kitab yang lain. Ada seperti kayak Bulughul Maram dan sebagainya. Yang ini Mandarin isinya. Terus ada petunjuk untuk orang yang baru masuk Islam dengan bahasa Mandarin di situ. Di situlah baru, wah itu sih merinding sih. Saya baru kepikiran kan mengenai ini. Allah langsung jawab, langsung diantarkan begini. Cuman ini menjadi sebuah beban yang berat nih. Karena ini amanah dari orang yang ingin bersedekah jariah. Mau dibawa kemana ini satu box kitab ini? Oke, akhirnya saya memutuskan untuk gak usah neko-neko dulu, gak usah pikir aneh-aneh dulu, pelajari isinya. Pelajari isinya, mulai mengerti, oh ternyata wudhu itu manggilnya begini. Mandi junub itu diistilahkannya begini. Lalu zakat kenapa menggunakan terminologi yang seperti ini? Oh ternyata jumhur ulama di sebelah situ, di sebelah situ mengertinya seperti ini dan memaknainya seperti ini, sehingga zakat diterjemahnya jadi apa gitu. Dan mulai ngerti-ngerti yang kayak beginian, sehingga sampai di satu titik saya mulai kepo dan cari di YouTube channel-channel YouTube yang isinya dakwah Islamiyah bahasa Mandarin. Dan alhamdulillah saya nemu khutbah Jumat dari khotib di situ yang full Mandarin. Oleh syekh yang beneran lulusan Madinah. Jadi Arabnya bagus dan dijelaskannya juga bagus. Dan saya ketemukan beberapa rekaman cuplikan tayangan TV dari TV di China ketika mereka bikin program Ramadan, bertanya mengenai fikih, mengenai imsak dan sebagainya. Ini wawasan terbuka lagi. Lalu nggak lama dari itu Allah langsung uji. Ujinya begini. Ini sebenarnya kisah juga lagi pas kita ketemu, antum udah pernah dengar. Yaitu saya ngelihat di samping suggested video di YouTube, videonya Kodondi mensyahadatkan orang dari Tiongkok. Yang karena Kodondinya sendiri nggak terlalu ngerti bahasa Mandarin,
Dia perlu dipandu dengan penerjemah, yang penerjemahnya itu membuat beberapa kesalahan yang cukup fatal. Subhanallah. Saya sih berhusnuzon sebenarnya si Fulana ini ngerti. Tapi mungkin gugup ada kamera atau apa, silap lidahnya gitu ya. Cuman yang dikhawatirkan adalah gini, kalau misalnya dia ternyata salahnya itu karena dia nggak tahu bedanya. Sehingga si sang mualaf ini meyakini itu, kesalahan tersebut ini bisa mengeluarkan dia dari iman. Karena salah satunya, contoh aja ya, buat pelajaran dari kita. Dia mengatakan Muhammad kalau diterjemah dalam bahasa Mandarin itu jadi Muhammad. Lalu sebutan untuk lafaz Allah itu Allah. Tapi Allah juga sering disebut oleh Muslim di China itu sebagai Cencu. Cencu itu artinya sang pemilik yang sesungguhnya atas seluruh alam semesta. Dia kepleset lidahnya mengatakan Muhammad Cencu. Artinya Muhammad adalah Allah. Ini kan kalau misalnya nggak dikoreksi dia fatal ya. Itu di situ badan saya gemetar. Kenapa? Saya langsung teringat. Saya dititipkan amanah ini. Andaikan saya lebih aktif, lalu udah kenal Kodondit lebih dahulu juga dan sebagainya, mungkin kesalahan ini bisa tercegah. Di situ saya benar-benar, saya langsung mandi, saya sholat taubat. Nggak lama saat itu, 1 minggu kemudian, Ustadz Naga dari Masjid Lao-Tse selesai sholat Jumat bilang, Hans, ada calon mualaf dari Cungko. Cungko itu artinya China. Yang mau syahadat, dia nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak ngerti Inggris juga. Bisa nggak antum yang bantu? Saya di situ benar-benar gemeter dan merinding karena apa? Inilah Ganti penggantinya. jadi penggantinya, dan inilah tempat saya berlatih dan mengasah pisau tersebut. Dan di situ juga saya sadar sesadarnya, ternyata hikmahnya saya dilahirkan di Indonesia sebagai orang Tionghoa yang qadarullah fasih dengan bahasa ini diberikan kemudahan dengan segala macam fasilitas yang dimudahkan untuk saya. Itu untuk ini. 1 menjadi 5, 5 menjadi 10, 10 jadi kok banyak. Sering gitu loh. Ada beberapa dari mereka yang bisa bahasa Inggris dan saya sengaja bawain materinya pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi dikhawatirkan juga bahasa Inggris dia levelnya ngertinya sampai mana. Sehingga saya sibuk mencari tuh. Ini buku banyak, nggak bisa semuanya di-scan. Ada nggak ya kira-kira yang udah online dan PDF? Saya rangkum tuh sampai saya punya satu list full channel YouTube mana aja yang mendakwahkan Islam dalam bahasa Mandarin yang sumbernya dari China. Lalu channel mana yang mengajarkan bahasa Arab dengan perantara bahasa Mandarin, yang Quranik dan sebagainya. Dan ini yang sedang kami jajak ke depannya. Jadi mungkin dengan ini juga teman-teman kalau misal di masjid lain gitu didatangi misalnya dengan orang Tiongkok yang kemampuan bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya masih kurang dan di sana butuh bantuan seperti ini, insya Allah kita bisa coba untuk membantu dari segi apapun, baik itu mungkin materinya secara digital atau orangnya didatangkan lah. Seperti itu sih. Akhirnya ini yang menjadi satu jihad, insya Allah jihad fisabilillah yang bisa kita tekuni bareng-bareng gitu. Amin, amin, Masya Allah. Masya Allah, Kohan sih. Makasih banyak nih Kohan. Astagfirullah. Ceritanya luar biasa nih, Masya Allah, teman-teman. Sahabat wakaf bisa mengambil ibrohnya. Yang buruk tolong jangan dicontoh ya. Ya, nggak apa-apa. Kohan, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakallah khair. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Iya. Ada apa nih agenda pekan ini? Pekan ini aja? Sebenarnya iya sih. Mungkin ya itu aja dan bebenah, dan mungkin yang terpenting adalah muhasabah ya. Muhasabah ya, amin. Ya. Insyaallah. Di saat orang-orang mungkin sibuk dengan bereuforia dengan hal yang sia-sia, kita alhamdulillah masih diberikan banyak peluang untuk mengingat Allah gitu kan. Dan kayaknya tutupnya tahun Masehi ini, walaupun ini bukan tahun baru kita, tapi dia bisa dikatakan adalah sebuah benchmark ya. Bahwa ini udah 365 tahun berlalu dan sekian ratus hari berlalu dari Ramadan yang kemarin. Apakah kita akan sampai kepada Ramadan berikutnya? Sebenarnya kan Allahu a'lam ya. Jangan sampai kita
sama seperti yang Iya, tahun-tahun sebelumnya, itu sih, gitu-gitu itu aja sih, gitu, itu nggak ada sih. perubahan gitu. Memang biasanya beberapa tahun ini itu yang saya lakukan kalau misalnya udah masuk ke akhir Desember itu, Refleksi, yuk duduk dan bermuhasabah, gitu loh. Amin. Di saat orang udah umroh dan haji kita ngapain? Iya. Di saat orang sudah bisa sedekahnya sebegini banyak, kalau kita punya saldo yang sama, lantas apa yang membuat kita seberat itu melangkah melakukan yang sama, misalnya. Contoh ya, bukan berarti kita harus banget begitu. Iya, iya. Dan iya itu, makanya mahasiswa yang tadi saya sebut juga, saya suka sedikit-sedikit saya senggol gitu. Oh, kamu udah tingkat berapa? Iya. Kamu di luar udah pernah kerja dengan perusahaan orang Tiongkok? Iya. Wudhu sama tayamum bahasa Mandarinnya apa? Kebanyakan masih diem. Gitu. Ini kan jadi PR sebenarnya, gitu. Andaikan mereka bisa lebih fasih dari ini, saya yakin mereka di luar sana yang penasaran dan ingin mengenal Islam lebih dalam itu banyak. Tapi nggak tahu stepnya harus bagaimana, gitu. Gitu ya. Kalau kita kasih pancingan yang cukup manis, dengan bahasa yang mudah mereka pahami, sama satu lagi mungkin juga memang pembelajaran bahasa Mandarin yang khusus untuk kaum muslimin itu kan bisa dikatakan belum ada, kalau ada pun juga sedikit gitu sedikit ya. Banget ya. Semoga ini juga bisa jadi sesuatu yang kita kembangi demi mempermudah dakwah ya tentunya. Ya. Karena bahasa asing lebih banyak kita kuasai, maka insya Allah kita lebih terlindung dari tipu daya mereka, ya kan? Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak nih Koh. Jazakallah khair. Ya tentunya ya kita harapkan ya, dan kita aminkan lah harapan dan cita-citanya Koh Hans nanti ke depan ya. Dan juga saya dan mungkin teman-teman sahabat wakaf turut mendoakan orang tua semoga tersentuh dan bisa membuka hati untuk Islam gitu Koh. Iya. Amin. Amin. Baik, sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami yang Masya Allah kisahnya luar biasa. Simak terus ya Wakaf TV dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari channel kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini
sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.